Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba mereview iPhone 7 di tahun 2020. Apakah masih layak digunakan di tahun 2020 ini? Oke, langsung saja kita simak videonya. iPhone 7 merupakan rilisan Apple 4 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2016. Waktu itu, iPhone 7 meramaikan persaingan smartphone kelas menengah ke atas dan akhirnya eksistensinya harus dihentikan oleh pihak Apple pada tahun 2019 dengan tidak memproduksinya lagi atau discontinue. Padahal peminat iPhone 7 di Indonesia masih cukup tinggi, apalagi jika dilihat dari harganya. iPhone 7 menjadi iPhone yang paling terjangkau untuk saat ini. Di pasaran online, harga berkisar dari 2,8 juta sampai dengan 3,5 jutaan, tergantung besarnya memori internal yang dimilikinya. Jika dilihat dari spesifikasinya, iPhone 7 masih cukup mampu melawan gempuran smartphone Cina yang menguasai pasaran saat ini. Dan juga, Apple baru saja merilis iPhone generasi terbaru di tahun 2020, yaitu iPhone SE yang bentuknya menyerupai iPhone 8 dan iPhone 7 series. Berikutnya kita ke bagian desain dari HP ini. iPhone 7 mempunyai layar IPS LCD dengan ukuran layar 4,7 inch dengan resolusi 750x1334 pixel, lalu 16:9 rasio dengan kerapatan pixel 326 ppi. Kita beralih ke bagian bodi dari HP ini. iPhone 7 memiliki ketebalan 7,1 mm, cukup slim dan tipis untuk digenggam, dan memiliki berat 138 gram. Dan build quality di HP ini sudah menggunakan aluminium frame. Kita beralih ke bagian belakang dari HP ini. iPhone 7 mempunyai desain yang cukup simpel dengan bodi belakang yang cukup satu kamera dan adanya logo Apple yang khas dari produk Apple. Sayangnya iPhone 7 yang saya punya ini mempunyai warna jet black, jadi mudah kotor dan mudah sekali terjiplak sidik jari, dan tentunya cukup mudah meninggalkan bekas noda ataupun goresan pada iPhone ini. HP ini tidak mempunyai jack audio 3,5 mm dikarenakan HP ini sudah support IP67 anti air ataupun anti debu sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Di bagian bawah HP ini menyisakan port USB Lightning dan adanya speaker serta mikrofon di bagian bawah, dan juga masih adanya fingerprint scanner di bagian depan dari HP ini dengan menggunakan haptic touch ataupun 3D touch yang menggantikan tombol fisik pada iPhone ini. Tidak seperti iPhone pendahulunya yang masih menggunakan tombol fisik, iPhone 7 ini sudah menggunakan tombol haptic ataupun 3D touch supaya awet untuk digunakan dan tidak ada kendala rusak pada home button dari iPhone sebelumnya. Di bagian belakang HP ini menggunakan single kamera dengan resolusi 12 megapiksel dan didukung oleh OIS Optical Image Stabilization, jadi cukup stabil untuk digunakan videografi. Lalu di bagian depan, selfie kamera HP ini beresolusi 7 megapiksel dan mampu merekam video 1080 dengan 30 fps. Oke, kita akan mulai mencoba ke bagian kamera dari iPhone 7 ini. Oke, untuk iPhone 7 mampu memotret dengan cukup lumayan bagus untuk gambarnya. Kita coba jepret. Oke, cukup cepat respon dari kamera HP ini. Kita ke ini mode dari
iPhone 7 macam-macam, ada video, slow motion. Untuk video mampu merekam 60 fps di resolusi HD, dan menurut saya ini cukup stabil dan cukup mulus untuk digunakan di 60 fps ini. Oke, kita akan mencoba untuk merekamnya dan nanti hasilnya akan saya lampirkan di video ini. Dan ini adalah hasil dari rekaman iPhone 7 di resolusi HD 60 fps dan cukup stabil seperti yang kita lihat. Dan iPhone ini memang cocok untuk dari sektor videografi dan cocok untuk kalian menjadi konten kreator dengan menggunakan HP ini. Dan ini adalah hasil jepretan dari iPhone 7 dan hasilnya cukup lumayan detail dan warnanya cukup natural. Untuk hasil low light-nya cukup lumayan bagus dan sedikit noise di malam hari. Jadi lumayan lah di iPhone 7 ini kameranya. Dan juga HP ini mampu merekam 4K pada 30 fps. Jadi menurut saya iPhone 7 ini cukup ciamik lah di kelasnya, mantap. Oke, kita akan beralih ke bagian performa dari HP ini. Dengan ditenagai chipset A10 Fusion quad-core dengan clock speed 2,3 GHz yang tergolong jadul di tahun ini, tapi masih stabil lah untuk digunakan di tahun ini dikarenakan sistem operasi iOS yang dikenal cukup ringan dan stabil, dan didukung oleh baterai berkapasitas 1960 mAh yang tentunya jangan berharap lebih karena baterai yang berkapasitas kecil ini tidak cukup digunakan seharian. Untuk bermain game PUBG, terutama untuk memainkan PUBG ini, iPhone 7 mampu memainkan dengan grafis Smooth Ultra, Medium Ultra, HD Ultra, dan HDR tinggi. Dengan settingan ini mungkin cukuplah menurut saya, cukup smooth dan cukup playable digunakan di iPhone 7 memainkan PUBG. Jadi sebagai gamers jangan berkecil hati untuk memainkan game di iPhone 7 ini, karena iPhone 7 juga masih playable digunakan di tahun ini untuk memainkan game-game yang di tahun 2020 ini semakin berat. Untuk saya goyangkan, gironya juga termasuk lumayan lancar, lumayan smooth lah. Untuk saat ini memainkannya belum ada frame yang signifikan, masih lancar-lancar aja lah digunakan. Jadi nanti mungkin jika terjadi frame mungkin karena jaringan yang kurang stabil dan tentunya terjadi panas yang berlebihan. Jadi selama ini yang saya mainkan cukup lumayan lancar dan tidak ada lag yang signifikan. Dan untuk mainkan Mobile Legends sekalipun, di sini saya mendapati settingan rata kanan dan settingan tertinggi. Jadi saya setting dengan settingan tertinggi dan hasilnya tidak ada lag ataupun frame sedikit pun, dan touch sangat lancar, tidak ada touch delay ataupun itu.
Dan di sini aman-aman aja digunakan untuk main Mobile Legends, yang notabene memainkan game ini sangat agresif dan tentunya touchscreen sangat membutuhkan sensitivitas yang sangat tinggi. Oke, di sini saya mencoba memainkan Fortnite. Di game Fortnite ini game yang menurut saya cukup berat di semua smartphone. Jadi di sini di iPhone 7 maksimal mendapati settingan low dan 30 fps. Dan ini akan langsung saya coba memainkannya. Oke, apakah masih playable dimainkan di iPhone 7 ini? Oke, mari kita simak permainannya. Apakah terjadi lag ataupun frame drop di HP ini? Oke, di sini saya memainkannya selama beberapa menit dan hasilnya sedikit ada lag, tapi tidak terlalu signifikan. Masih playable kalau dimainkan di iPhone 7 ini. Tapi menurut saya HP ini cepat panas dikarenakan gamenya yang cukup berat, dan hasilnya mungkin kita mainkan selama berjam-jam tidak cocok lah, karena kan pasti akan terjadi lag pada iPhone 7 ini. Oke, mungkin cukup sekian video review dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.